Ya, oke, kita langsung aja ke tutorial cara mendaftar atau membuat akun trading di Binance. Nah, jadi Binance ini adalah aplikasi trading cryptocurrency. Contoh aset cryptocurrency di sini bisa kita lihat BNB, BTC atau Bitcoin, ETH atau Ethereum dan lain-lain yang seperti itu. Nah, itu adalah contoh untuk aset cryptocurrency. Nah, selanjutnya di sini kalau kita mau membuat atau mendaftar akun trading di Binance, kita perlu mempersiapkan alamat email, kemudian nomor handphone aktif. Salah satunya bisa juga. Kemudian yang kedua adalah KTP sesuai dengan identitas pendaftar akun. Nah, selanjutnya teman-teman bisa akses situs Binance atau aplikasinya, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video, atau bisa juga tinggal ketik di browser, kita tinggal ketik binance.com. Atau kita bisa cari di Google Play Store, kita tinggal ketik binance.com, kita install aplikasi Binance. Di sini saya lebih menyarankan menggunakan aplikasinya aja, karena nanti untuk keperluan verifikasi wajah, itu kita bisa gunakan kamera depan handphone kita. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal buka aplikasi Binance. Jika sudah, masukkan lokasi tempat Anda tinggal, Indonesia, kita pilih selanjutnya. Nah, di sini kita bisa daftar dengan email atau dengan nomor ponsel. Bisa pilih salah satunya. Kalau misalnya dengan nomor ponsel, kita ganti ini dengan Indonesia plus 62. Kita tinggal ketikkan 082268943834 sesuai dengan nomor handphone yang kita miliki. Tidak usah menggunakan kosong. Nah, untuk tutorial di sini saya gunakan alamat email. Lalu masukkan kata sandi 8 karakter dengan huruf besar. Jadi kalau karakter itu contohnya seperti ini. Ini adalah karakter. Misalnya kita masukkan @robi 123456. Ini hanya untuk contoh. Kemudian di bagian bawah ada opsional ID referral. Teman-teman bisa masukkan kodenya itu adalah R8QYHGS5. Nanti saya dapat komisi, teman-teman juga akan dapat komisi. Lalu selanjutnya di sini kita tinggal klik saya menyetujui jika belum dicontreng, kemudian kita pilih selanjutnya. Dan jika sudah, ini kita tinggal geser aja, sesuaikan gambar puzzle ini, dicocokkan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan kode verifikasi yang dikirim ke alamat email yang kita gunakan saat mendaftar tadi. Kita tinggal buka aplikasi Gmail. Nah, yang ini Binance Confirm Registration, kita copy kode akun activation. Kita salin 855205. Kita tinggal paste ke sini. Atau kita bisa ketik 855205. Klik kirim. Nah, jika sudah di sini, apakah Anda pernah membeli mata uang kripto sebelumnya? Sudah pernah? Belum pernah? Nah, di sini karena saya sudah pernah, tinggal klik sudah pernah. Jika belum pernah, tinggal klik belum pernah. Atau bisa lewati. Selanjutnya kita tinggal verifikasi akun. Teman-teman siapkan aja KTP. KTP sesuai dengan identitas yang mendaftar akun. Kita tinggal klik verifikasi akun seperti ini untuk contoh. Ini hanya untuk contoh karena di sini saya sudah ada akunnya dan sudah diverifikasi. Ini kita oke. Lalu kita pilih mulai sekarang. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan nama depan sesuai dengan identitas kita atau nama kita di KTP. Kita tinggal masukkan sesuai dengan KTP. Kemudian kalau misalnya kita tidak memiliki nama tengah, ini kosongkan aja. Lalu kita masukkan tanggal lahir, ini juga sesuai dengan KTP. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita tinggal pilih lanjutkan. Jika sudah informasi pribadi, kita tinggal masukkan alamat rumah, kita masukkan sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Masukkan kode pos daerah kita sesuai dengan kode pos wilayah ya. Masukkan kota tempat kita tinggal. Lalu kita tinggal pilih ini lanjutkan. Ini untuk contoh, alamat rumah disesuaikan dengan alamat yang ada di KTP-nya. Nah, langkah selanjutnya di sini verifikasi identitas wilayahnya Indonesia, gunakan dokumen resmi. Nah, dokumen resmi di sini kita bisa pilih. Pertama itu adalah KTP, kemudian paspor, ini jika teman-teman memiliki paspor, kemudian SIM atau surat izin mengemudi. Jadi ada 3 buah opsi yang dapat digunakan untuk memverifikasi akun ini. Langkah selanjutnya kita bisa pilih salah satu yang kita miliki, KTP atau paspor atau SIM surat izin mengemudi. Nah, untuk contoh kita pilih KTP, lalu kita tinggal pilih ini lanjutkan.
Nah, selanjutnya di sini kita tinggal ambil foto. Jadi kita persiapkan KTP yang kita miliki. Ini kita izinkan aplikasi. Nah, seperti ini kita tinggal foto KTP yang kita miliki. Ini untuk contoh, jika sudah kita tinggal pilih lanjutkan. Nah, selanjutnya kita di sini tinggal foto selfie. Nah, kalau foto selfie ya seperti biasa kita tinggal pilih ambil foto, kita gunakan kamera depan. Nah, jika sudah kita tinggal pilih lanjutkan. Nah, di bagian terakhir ini kita akan diminta untuk memverifikasi wajah kita. Jadi kita tinggal klik mulai verifikasi, ini step terakhir. Jadi untuk yang bagian ini kita tinggal sesuaikan lingkaran yang tampil Please turn your di head layar slowly to handphone the ini. left and right. Oke. Nah, seperti ini adalah langkah terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman mendaftar dan mengikuti step by step-nya dengan benar, identitasnya sesuai. Nah, karena di sini data saya emang udah pernah mendaftar dan itu udah terverifikasi, jadi ini emang gagal. Ini hanya untuk contoh ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk contoh pendaftaran sampai akunnya terverifikasi nanti. Oke, kita lanjut. Kalau misal akun kita sudah terverifikasi, di bagian verifikasi ini selesai. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi kita punya limit untuk store dana itu $50.000. Untuk tarik dana itu adalah juga $50.000. Kemudian kita bisa upgrade lagi untuk verifikasinya itu verifikasi plus. Untuk yang plus ini limitnya itu sampai $200.000 untuk setor dan penarikan. Nah, di sini verifikasi yang punya saya ini gagal untuk yang plusnya. Ini kita bisa kembalikan. Nah, untuk tampilan awal di aplikasi Binance itu akan seperti ini. Ini adalah mode ringan. Jadi di sini aplikasinya itu sangat simpel. Di sini cuma ada beberapa menu. Bagian marketnya, kemudian bagian transaksi, kemudian bagian wallet atau dompet. Kalau bagian market yang ini, seperti ini contohnya. Kalau kita buka salah satunya contohnya BNB atau BTC, maka tampilannya akan seperti ini. Di bagian tab tengah ini ada untuk transaksi, beli atau jual, atau kita convert. Kemudian di tab 3-nya ada wallet kita. Untuk mode tampilan yang ini itu adalah tampilan ringan, jadi cocok untuk teman-teman pemula, jadi lebih simpel dan mudah dipahami. Nah, cara menggantinya kalau kita misalnya mau mode yang lebih advance, fiturnya lebih banyak, kita bisa rubah Binance mode ringan ini, yang ini, kita hilangkan tanda seperti ini. Nah, maka akan berganti ke mode yang lebih advance ya, ke mode yang lebih banyak menu tab pilihan. Nah, saya sendiri lebih suka mode yang ini. Nah, tapi buat teman-teman yang pemula yang masih belajar, saya gunakan mode yang ringan tadi terlebih dahulu untuk lebih mudah memahami. Untuk mode yang lebih advance ini kita akan menemukan menu yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat pasar, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau kita klik perdagangan, maka akan seperti ini. Ini untuk dompetnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, langkah selanjutnya cara mengisi saldo akun atau dompet atau wallet. Jadi caranya mudah, kita tinggal klik dompet di bagian sudut bawah. Kita klik seperti ini. Di sini kalau kita mau isi saldo akun, ada dua cara mudah yang dapat teman-teman lakukan. Cara pertama, kita transfer aset kripto berupa USDT ke akun kita yang di sini. Kemudian cara kedua, kita gunakan fitur P2P. Nah, saya sendiri lebih senang menggunakan fitur P2P ini biasanya. Jadi untuk cara yang pertama, itu kita transfer aset kripto berupa USDT. Kenapa USDT? Karena USDT VI transfernya lebih sedikit, kemudian kursnya itu adalah tetap. Caranya kita klik spot, kemudian kita pilih USDT. Kalau misalnya belum muncul, kita bisa tinggal ketik USDT seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih setoran. Kita tinggal klik, kemudian supaya VI-nya lebih rendah, kita pilih BEP20 ya, BNB Smart Can. Kita pilih yang BEP20 seperti ini. Kita klik, maka di sini muncul QR code dan perhatikan di sini adalah alamat dompet. Jadi inti dari cara yang pertama ini, kita mentransfer sejumlah aset kripto berupa USDT ke dalam akun kita di Binance. Nah, untuk mentransferinya ini kita bisa transfer itu dari Indodex. Kenapa Indodex? Kalau Indodex kita bisa top up ke Indodex itu dari bank lokal. Nah, kalau misalnya kita sudah punya akun Indodex dan juga sudah terverifikasi, maka kita tinggal isi saldo Indodex terlebih dahulu, kita top up via bank lokal, kemudian kita tinggal beli asetnya itu USDT. Kita cari aset USDT.
Nah, USDT, EDR, jadi pasangannya itu USDT, EDR. Kita beli terlebih dulu aset USDT. Untuk cara belinya kita bisa pakai limit order dulu kalau mau sabar nunggu supaya tidak terkena VI. Kemudian kita bisa gunakan market order atau instant order. Jadi kita langsung dapat barangnya. Nah, jika di Indodex kita sudah punya aset USDT ini, tinggal pergi ke bagian dompet atau wallet, kita klik, lalu kita pilih USDT asetnya. Ini untuk contoh, kita klik penarikan seperti ini, lalu kita rubah ERC20 jadi BEP20 sesuai dengan di Binance tadi. Ini untuk contoh, kita masukkan jumlah misalnya 100 USDT yang kita miliki, yang sudah kita beli sebelumnya. Dan di sini kita lihat ada biaya 1 USDT, total terima 99 USDT di Binance-nya nanti. Langkah selanjutnya kita pilih alamat USDT. Nah, bagian ini kita kopikan alamat dompet di Binance. Kita masukkan, pilih alamat baru, kita masukkan di bagian alamat, kemudian labelnya kita bisa isi bebas apa saja, 100 misalnya. Kemudian bagian ini jangan lupa BEP20, ini jangan berbeda ya teman-teman, jangan salah. Jika sudah, langkah selanjutnya kita tinggal klik kirim. Jadi kalau teman-teman kesulitan dengan cara yang pertama, mari kita coba dengan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini lebih mudah dan lebih simpel, yaitu kita memanfaatkan fitur P2P. Jadi P2P ini akan mempertemukan antara orang yang ingin menjual aset kriptonya di Binance dengan orang yang ingin membeli aset kripto tersebut. Nah, jadi posisinya sekarang ini saya ingin membeli aset kripto ya. Posisinya saya ingin membeli aset kripto untuk mengisi dompet saya. Selanjutnya kita tinggal pilih fitur P2P, perdagangan P2P. Kita tinggal klik seperti ini. Atau di bagian luar kita juga bisa kembalikan terlebih dahulu. Misalnya kita berada di bagian beranda, kita tinggal klik dompet, lalu kita pilih pendanaan. Selanjutnya kita pilih P2P. Nah, yang bagian ini kita klik seperti biasa, dan kemudian kita sesuaikan aset yang ingin kita beli. Nah, kalau misalnya kita mau isi saldo akun, saya menyarankan teman-teman membeli aset USDT. Kenapa USDT? Karena USDT ini kursnya itu tetap, jadi tidak seperti aset kripto lainnya, tidak seperti Bitcoin yang harganya bisa naik turun dalam waktu cepat. Jadi saya sarankan kalau misalnya mau isi saldo wallet, mau mengisi saldo akun trading, itu belinya USDT ya. Nah, kalau misalnya saya mau beli 100 USDT, kita tinggal lihat aja ini limit minimal 1 juta sampai 47 juta. Kita tinggal klik beli. Kita klik beli, kemudian kita masukkan jumlahnya 1.400.000. Kita dapatnya itu 97 USDT di harga Rp14.419. Ini kita tinggal sesuaikan sesuai jumlah. Nah, seperti ini 1.450.000 kita dapatnya 100,56 USDT. Selanjutnya kita tinggal klik beli. Kita tinggal klik beli biaya 0. Nah, langkah selanjutnya di bagian sini kita akan mentransfer atau membayar ya. Di sini ada fitur obrolan. Ini kita klik berikutnya. Nah, langkah selanjutnya kita di sini tinggal lakukan pembayaran atau kita transfer langsung uangnya dari rekening kita, dari rekening saya ke rekening yang menjual aset kripto USDT tadi. Kita klik lakukan pembayaran, klik seperti biasa. Di sini ada beberapa bank yang disediakan oleh penjual tadi. Di sini saya pilihnya itu BCA. Ini kita oke. Nah, ini kita tinggal salin nomor rekeningnya. Ini kita salin. Kita transfer dana seperti biasa. Kita buka M-Banking BCA, lalu kita pilih transfer antar rekening sesama BCA. Namanya itu adalah Anton Setiono. Ini kita daftarkan dulu rekening tujuan. Nah, selanjutnya kita tinggal transfer, kita bayar sesuai jumlah ya, sesuai jumlah. Jumlahnya di sini 1.450.000. Ini kita bisa kopikan juga atau kita bisa ketik manual. 1.450.000. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal klik transfer. Jadi kita transfer itu langsung ke rekening penjual. Ini kita SS untuk bukti transfer. Jika sudah, kita kembali ke Binance. Selanjutnya kita tinggal klik transfer, beritahu penjual. Kita klik seperti ini.
Kemudian kalau misalnya teman-teman ragu, ini juga ada fitur obrolan seperti ini. Jadi kita bisa chat penjualnya, kita bisa bilang seperti ini. Kalau kita sudah transfer, nah oke, di sini prosesnya itu sudah selesai. Meskipun kita belum kasih bukti transfernya, tapi sudah selesai lebih dulu ya. Jadi seperti itu fitur P2P. Jadi fitur P2P ini mempertemukan antara orang yang ingin menjual aset kriptonya dengan orang yang ingin membeli. Nah, contohnya kalau kita di sini itu kita mau beli tadi. Sementara si orang tadi itu dia mau menjual, mau mencairkan ke dalam bentuk rupiah. Dan itu bayarnya itu langsung antara rekening. Dari rekening saya langsung ke rekening si penjual tadi, seperti itu. Jadi untuk keamanan gimana? Kalau sejauh saya menggunakan fitur P2P, belum ada masalah ya. Sejauh ini belum ada masalah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pernah mengalami masalah di sini. Untuk saya sendiri belum pernah ada masalah selama transaksi di P2P. Baik beli maupun jual. Ini sudah berhasil ya. $100 itu sudah masuk. Order selesai. Nah, kita bisa lihat di bagian wallet atau dompet. Ini kita home dulu. Lalu kita pilih dompet. Kita klik dompet, lalu kita pilih pendanaan. Nah, ini USDT yang baru saja kita beli tadi. Ini kita bisa pindahkan, kita transfer terlebih dahulu ke dompet spot kita, supaya bisa digunakan untuk membeli aset kripto, untuk kita trading. Jadi harus berada di aset spot ya. Caranya kita tinggal klik transfer, seperti ini. Lalu kita pilih asetnya itu dari pendanaan ke dompet spot. Untuk perdana di sini akan ada tulisannya itu BTC. Kita ganti, kita cari USDT. Nah, yang ini kita transfer semua, kita tinggal klik next, konfirmasi transfer. Kita tinggal klik, kita tinggal lihat di bagian spot. Nah, sampai di sini aset yang kita beli tadi sudah masuk ke bagian spot. Jadi untuk selanjutnya di sini saya akan jelaskan untuk trading di Binance. Jadi trading di sini tidak ada demo akun, kita harus menggunakan akun real. Ya, tidak bisa coba-coba dulu. Jadi kita coba-cobanya itu memang harus di akun real secara langsung. Tapi teman-teman jangan khawatir, di sini saya akan ajarkan cara trading di Binance. Pertama kita tinggal klik pasar atau market. Di sini ada beberapa jenis pasar. Pertama itu adalah spot market, kemudian future. Kalau untuk teman-teman pemula, saya lebih menyarankan untuk trading di spot market. Spot market ini ada jenis pasangan terhadap aset kripto yang diperdagangkan. Jadi jenis pasangan yang pertama itu adalah BUSD, kemudian USDT, kemudian BNB, ada BTC, ada ALS, ada Fiat. Ada jenis 6 pasangan terhadap aset kripto yang ada di spot market. Di bagian ini saya lebih menyarankan teman-teman itu memilih pasangan terhadap USDT. Kenapa USDT? Karena USDT ini kursnya itu tetap. Tampilan pertama kalau kita baru pergi ke spot market, maka tampilannya akan seperti ini contohnya. Untuk merubahnya kita tinggal klik, kita rubah garis ini jadi M15. Nah, seperti ini berubah ke grafik candlestick yang dapat kita analisa lebih lanjut. Kemudian ini untuk time frame kita bisa ganti, bisa kita sesuaikan. Kemudian di bagian atas ini ada harga. Harga Bitcoin sekarang itu $38.000 per satu Bitcoin. Jadi kalau misal kita mau beli satu Bitcoin, berarti kita belinya itu di harga $38.000. Ini kita bisa ganti dalam bentuk dolar, kita bisa ganti ke rupiah untuk lebih memudahkan. Caranya kita kembali ke beranda, ke home tadi. Kita tinggal klik profil bagian atas ini. Kita tinggal klik profil bagian ini. Kita klik, lalu kita pilih pengaturan. Tinggal klik. Lalu kita ganti mata uang, ini USD. Kita ganti mata uang USD jadi IDR. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi. Kita pilih pasar. Nah, seperti ini sudah berubah dalam bentuk rupiah. Jadi sekarang harga Bitcoin 550 juta rupiah atau $38.000. Jadi simpelnya seperti ini. Misal sekarang saya beli harga Bitcoin ini di 550 juta. Kita beli, misalnya kita beli seperti ini. Nah, untuk beli di sini juga ada beberapa jenis. Kalau kita pakai limit order, kita bisa setting harganya di sini dalam bentuk dolar ya, 38.000 tadi yang ini. Jadi kita bisa setting,
kita akan beli kalau harga sudah turun sekian. Misalnya seperti itu. Tapi kita juga bisa beli market order. Jadi market order ini artinya kita langsung beli, kita langsung dapat barangnya. Kita beli sekarang, barangnya langsung dapat. Nah, itu market order. Kalau limit order, kita bersedia menunggu jika harga sudah mencapai harga tertentu yang kita inginkan. Nah, itu limit order. Jadi kita belinya itu bisa kita tentukan total dalam bentuk USDT. Ini untuk contoh, misalnya saya beli 1 Bitcoin. Harganya $38.000 atau 550 juta sekian tadi ya. Nah, seperti itu. Misal saya beli, barangnya udah dapat, misal udah masuk di aset, sudah masuk di dompet, nanti akan berada di bagian spot. Nah, seperti ini aja lah untuk contoh. Kita contohkan langsung, kita beli langsung asetnya. Ini untuk lebih jelas. Kita cari asetnya itu hitung-hitungannya yang lebih rendah atau yang lebih mudah, yang harganya itu belum ratusan juta. Kita lihat aset kripto pasangannya terhadap USDT. Nah, kita ambil yang ini aja. Harganya itu 3.000. Jadi nama aset kriptonya Gala, bukan BTC, bukan Bitcoin yang tadi. Jadi ini harus bisa dibedakan ya teman-teman. Aset kripto itu ada banyak jenisnya. Kalau kita ambil contoh dari atas, ini namanya BTC atau Bitcoin, ini namanya ETH atau Ethereum. Ini nama asetnya itu Luna, kemudian BUSD, SRP, Sol. Nah, ini nama-nama aset kripto. Jadi aset kripto itu ada banyak. Itu pertama terlebih dahulu. Jadi untuk contoh di sini kita contohkan terhadap aset Gala ini. Harganya itu sekarang masih 3.300. Berhubung harganya ini masih mudah, kita hitung belum ratusan juta. Jadi ini untuk contoh. Kita pilih asetnya itu Gala. Harga aset kripto Gala ini terhadap USDT itu sekarang Rp3.300. Jadi kalau misal sekarang saya beli asetnya itu, kita pakai market order aja biar langsung dapat. Kita beli sebanyak 50 USDT. Jadi kita dapatnya itu sebanyak 215 aset Gala ini. Ini kita bisa atur buy limit order atau market order. Nah, kalau market order ini kita akan langsung dapat barangnya. Jadi kita langsung klik market order aja biar cepat. Kita tinggal pilih beli seperti ini. Beli. Ini untuk contoh terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan kita sudah beli aset kripto, namanya itu adalah Gala, Gala USDT. Kita bisa lihat di bagian dompet, di bagian ini, kita tinggal klik dompet, lalu kita pilih spot yang ini. Kita klik. Nah, di sini aset Gala sudah berada di dalam wallet atau dompet kita. Jadi, spot market itu, barangnya itu kita miliki. Jadi, barangnya itu karena ini aset kripto, jadi barangnya itu memang berupa aset digital. Jadi setiap aset yang kita beli di spot market, ini khusus spot market ya, maka akan masuk ke dompet atau wallet, kita akan berada di dompet atau wallet. Contohnya aset kripto Gala yang baru saja kita beli. Tadi kita beli aset tersebut senilai sebanyak 215 Gala. Kalau jumlah dalam USDT itu 50 USDT berdasarkan harga pasar. Sudah berada di wallet atau dompet kita. Nah, jadi spot market ini asetnya itu kita miliki. Kita bisa kirimkan asetnya. Kita bisa juga simpan asetnya. Kita bisa juga jual kembali asetnya. Misal harganya sudah naik nih. Tadi kan kita belinya aset Gala ini di harga 3.300. Ini misalkan ya, tadi kita beli di harga 3.300 nih. Katakanlah 1 minggu atau 1 bulan, harganya naik jadi 4.000 atau 5.000. Kemudian kita ingin jual kembali, kita tinggal klik jual seperti ini. Berapa jumlah aset yang kita miliki? 213 aset kripto Gala. Berarti ini dipotong VI ya, karena kita menggunakan market order. Misal harganya sudah naik, ini harganya sudah naik jadi 5.000. Katakanlah seperti itu, harganya naik jadi 5.000. Ya sudah, harganya sudah naik, kita jual lagi. Berarti kita sudah untung dari modal tadi yang 50 USDT, kita sudah untung itu sekitar 24 USDT. Berarti kita keuntungannya itu kurang lebih sekitar 300 ribuan. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi kita untung. Kita beli murah, kemudian jual mahal. Kita dapat untung. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi untung. Tapi gimana kalau keadaannya kita balik? Misal kita udah beli mahal, tapi jualnya murah. Itu artinya rugi ya kan? Nah, itu kebalikannya.
Jadi itu trading, ada risiko. Selain untung, kita juga bisa mengalami kerugian. Kalau kita untung, berarti kita beli murah, kemudian kita berhasil menjual mahal. Kalau kita rugi, berarti kita belinya mahal, kita jualnya murah. Nah, itu mengalami kerugian. Jadi kalau kita tradingnya spot market, secara sederhana di kehidupan nyata akan seperti ini. Misal hari ini saya beli emas, harganya 1 gram, misalkan ya, ini untuk mudahnya, misalkan 1 gram emas harga 500.000. Tetap saya beli 1 gram harga 500. Kemudian ternyata 1 bulan kemudian harga emas naik nih jadi 600.000 per 1 gram. Ya sudah, emas 1 gram yang kemarin saya beli itu saya jual. Berarti saya udah untung 100 ribunya. Kalau trading di spot market juga akan seperti itu. Barangnya itu kita miliki, ada di dompet kita, ada di wallet kita, itu kita bisa gunakan. Misalnya kalau kita beli aset kripto seperti ini, nah kripto ini kan bisa digunakan untuk pembayaran. Nah jadi seperti itu untuk spot market kurang lebihnya. Tapi ingat kebalikan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita berhasil beli murah, misalnya sekarang kita beli harga Bitcoin ini 540 juta, misalnya sekarang kita beli harga Bitcoin 548 juta, ternyata besoknya naik jadi 900 juta, katakanlah seperti itu. Berarti kita sudah untung dari selisih kenaikan harga tadi, dari 500 juta jadi 900 juta. Nah, seperti itu. Itu dari sisi keuntungan. Nah, gimana kalau misalnya harganya turun jadi 100 juta? Kita yang beli 500 juta, harganya turun ternyata jadi 100 juta. Gimana dong? Berarti kita mengalami kerugian. Nah, terus gimana Bang? Apakah asetnya, misalnya kita seperti aset kripto yang kita beli tadi, ini Gala tadi ya, seperti aset kripto Gala ini. Kita beli tadi harganya itu 3.300. Kemudian ternyata harganya itu bukan malah naik, tapi malah turun. Harganya turun jadi misalkan jadi 1.000. Nah terus gimana Bang? Apakah aset kita ini bisa hilang atau jadi nol? Untuk asetnya itu jumlahnya akan tetap sama, sebanyak 213 Gala yang kita miliki. Jumlahnya tetap sebanyak itu. Kalau misalnya kita beli Bitcoin, banyak Bitcoinnya tetap utuh 1 Bitcoin. Misalnya kita punya 1 Bitcoin. Cuma secara nilai, itu nilainya berkurang. Berkurang gimana? Karena harganya turun. Misalnya turun, harga Gala ini turun jadi 1.000, berarti nilainya itu berkurang. Dari yang kita beli 3.000, sekarang harganya jadi 1.000. Lo rugi dong. Nah iya, seperti itu. Itu kalau misal harganya turun, berarti kita rugi. Terus apakah asetnya bisa hilang Bang? Asetnya tidak akan hilang, jumlahnya akan tetap sama sebanyak yang kita beli di awal. Kalau kita belinya 213, berarti jumlahnya akan sampai kapanpun tetap akan sebanyak itu. Kalau tidak kita jual, tidak kita kirim, tidak kita transfer, sama seperti Bitcoin juga seperti itu. Kalau kita punya 1 Bitcoin, kita beli di harga 500 juta, 1 Bitcoin, harganya 500 juta, kemudian harga Bitcoin ternyata turun jadi 200 juta. Aset Bitcoinnya tetap 1, jumlahnya tetap 1, cuma secara nilai itu turun. Nilainya cuma 200 juta sekarang. Jadi asetnya itu tidak hilang, cuma secara nilai turun. Uang saya bisa hilang Bang di sini. Jawabannya uangnya tidak hilang, cuma nilainya itu turun. Jadi kalau nilainya turun, berarti jumlah ini juga akan turun. Misalnya yang sekarang 700.000, bisa jadi kalau dia turunnya itu, misalnya turun 10%, berarti kita minusnya itu kemungkinan cuma sekitar 100 ribuan atau 50 ribuan. Kalau misalnya turun sekitar 1-10%-an aja. Nah seperti itu. Kalau misalnya naik, ini jumlahnya juga akan bertambah. Maka bisa jadi yang 700.000 ini nilainya jadi 1 juta sekian. Itu misalnya kalau naik. Ya kalau turun bisa jadi nilainya jadi 600.000, bisa jadi 500.000, tergantung berapa persen turun harga aset tersebut. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, sekarang udah tahu kalau trading di spot market, membeli aset disimpan, itu harganya bisa naik turun. Teman-teman tahu sendiri, aset kripto itu memiliki pergerakan yang fluktuatif, bisa turun naik sekian ratus persen. Jadi seperti itu, penting saya ingatkan mengenai risiko trading. Jadi trading di spot market bukan berarti kita pasti untung
pasti profit? Tidak juga. Kalau kasusnya misal kita beli mahal, jual murah, berarti kita rugi. Tapi kalau kita beli murah, jualnya mahal, berarti kita untung. Nah, terus gimana untuk antisipasinya? Di sini kalau teman-teman trading di aset kripto, di sini saya menyarankan tidak membeli aset yang harganya itu sudah terlanjur di langit ya. Jadi saya sarankan teman-teman beli aset yaitu yang berpotensi untuk kedepannya. Nah, kemudian saya juga menyarankan teman-teman jangan menyimpan aset, jangan terlalu lama. Misalnya, ya memang sih ada aset yang bisa disimpan lama, kemudian bisa untungnya itu bisa ratusan kali lipat. Iya memang ada. Cuma di sini kalau berdasarkan dari pengalaman saya trading di kripto, saya tidak menyarankan teman-teman itu untuk ya istilahnya jangan terlalu tamak, jangan terlalu serakah. Jadi misalkan kita ambil contoh seperti aset yang kita beli tadi, contohnya aset kripto Gala ini, harganya sudah naik jadi, katakanlah harganya naik jadi 5.000 seperti tadi ya. Kita jangan berekspektasi harganya sampai seperti Bitcoin, misalnya, wah harganya dari 3.000 jadi 500 juta. Kita jangan ekspektasi, jangan terlalu melebihi. Kenapa? Takutnya tidak terjadi seperti yang kita ekspektasikan dan ujung-ujungnya kita kecewa. Atau malah harganya sempat naik jadi 5.000, ternyata balik lagi jadi turun 3.000 atau malah turun lagi ke 2.000. Jadi ketika kita sudah untung dan kita merasa itu sudah cukup, ya sudah kita bisa jual asetnya, kita terima untungnya seperti itu. Jadi kalau saran saya sih boleh menyimpan aset untuk jangka panjang, tapi dilihat juga asetnya, dilihat potensi untuk jangka panjang untuk kedepannya. Ya itu sih sedikit saran. Kemudian karena di sini seperti di awal ya, tidak ada demo akun. Jadi teman-teman kalau trading kripto itu memang menggunakan uang langsung, uang yang sebenarnya, akun real. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman itu benar-benar pemula, jangan terlalu memaksa untuk mengalokasikan dana ke akun trading, jangan terlalu dipaksa. Jadi alokasikan dana, misalnya seperti ini. Misalnya saya punya dana 10 juta dan saya ingin trading kripto, saya mau belajar. Ya sudah, alokasikan saja 500.000 dulu atau 1 juta maksimalnya dari 10 juta tersebut. Apalagi mengingat kondisi ini tahapan awal. Jadi sarannya silakan terus belajar dan belajar. Kalau di kripto ini satu lagi ada yang namanya itu beritanya, FOMO itu sangat banyak. Jadi teman-teman misalnya kalau di grup atau di Telegram di mana-mana, jangan terlalu terpengaruh. Bukan berarti tidak boleh mendengarkan berita, boleh-boleh saja. Cuma teman-teman harus pilah-pilah, harus bisa membedakan. Jadi diri sendiri jangan ikut-ikutan berita-berita di aset kripto itu. Emang sangat banyak FOMO-nya. Jadi misalnya ini mau turun nih, ada beritanya buruk bla 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 seperti ini. Misalnya ini mau naik nih, ini proyek bagus bla bla bla. Jangan terlalu terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Ya itu saja yang dapat saya bagikan. Kalau teman-teman mau belajar trading kripto, kalau masih pemula, disarankan tradingnya di spot market. Jadi seperti itu, kalau teman-teman mau belajar trading kripto, mulai aja dulu. Jangan memikirkan modal yang besar. Apalagi untuk tahapan awal, gunakan saja modal 500.000 atau 1 juta. Anggap ini, kalau misal hangus, ini hangus. Teman-teman anggap aja ini demi ilmu untuk belajar. Karena pengalaman dan ilmu itu emang harus dibayar mahal. Teman-teman harus paham itu. Teman-teman harus paham trading emang resiko. Apapun tradingnya, ini tidak hanya kripto ya. Yang namanya resiko itu akan tetap ada selagi di market. Kalau kita trading, kita tidak bisa pasti menentukan pergerakan harga itu secara pasti 100% itu tidak bisa. Harus punya juga yang namanya money management. Jadi ada aturan keuangannya. Kalau trading ya bisa dibatas kalau misalnya kita katakanlah seperti ini. Ini namanya stop loss. Jadi misalkan kita beli Bitcoin ini harganya ini 549 juta. Kalau misalnya turun jadi 450 juta, ya sudah saya jual lagi. Jadi ini bisa didapatkan kalau teman-teman belajar technical analysis. Jadi grafik ini teman-teman analisa. Jadi teman-teman belajar menganalisa grafik harga. Ini tidak 100% menjamin teman-teman akan pasti profit. Tidak bisa seperti itu. Karena bagaimanapun seperti tadi pergerakan harga itu fluktuatif. Banyak faktor hal yang mempengaruhi. Kalau 100% pasti di trading itu tidak bisa.
Jadi teman-teman itu harus paham resikonya kalau trading. Bisa untung, bisa rugi. Kalau kita belinya murah, jualnya mahal, ya kita untung. Kalau kita belinya mahal, jualnya murah, ya kita rugi. Nah, seperti itu. Kalau kita trading spot market. Kalau kita trading technical analysis, yang paling penting itu adalah support dan resisten, kemudian market trend bullish, trend bearish, atau market uptrend, downtrend, dan market sideways. Nah, itu teman-teman harus tahu ya kalau teman trading. Ya, itu bisa dipelajari secara bertahap. Nah, jadi seperti itu aja. Jadi teman-teman tidak usah takut juga kalau trading. Cuman seperti ini aja. Kalau teman-teman mau trading, jangan takut, tapi jangan terlalu berani. Jadi dikira-kira aja ya. Jangan takut, tapi jangan terlalu berani. Itu saja kalau teman-teman mau trading. Jadi untuk video kali ini sampai di sini aja terlebih dahulu. Untuk lainnya kita bahas di next video. Untuk penjelasannya, kalau masih ada hal yang dibingungkan bisa tanyakan aja di kolom komen. Jadi ini kita cukupkan sampai di sini aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai.